Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari terakhir kuliah ya. Sebentar ini saya. Oke, jadi hari ini sebenarnya tidak ada materi kecuali hanya ini aja ya, evaluasi yang sudah kita lakukan perkuliahan selama 1 semester dan mungkin ada sedikit tambahan contoh nanti metrik pengujian ya yang penting di dalam penulisan artikel. Jadi hanya mengingatkan tugasnya jangan sampai tidak mengerjakan. Anda boleh milih secara kelompok, usahakan tidak satu angkatan ya kelompoknya, tapi nanti memang benar-benar akan menjadi proposal untuk PKM tahun ini yang akan kita insya Allah kirimkan tahun ini supaya Anda bisa berpartisipasi di acara PKM 2022 ya. 2022 maksudnya ya. Nah, harapan saya semua dari Anda bisa lolos dan bisa berkompetisi di tingkat nasional ya, bahkan mungkin internasional. Makanya kita kemarin hanya milih di 2 saja, yaitu di GT, gagasan tertulis, dan AI atau artikel ilmiah. Nah, khusus untuk artikel ilmiah kan Anda harus ada risetnya, harus bikin riset kecil, dan ada eksperimen, ada hasil yang Anda evaluasi, dan Anda analisis ya. Untuk cara-cara menganalisis, cara-cara membuat artikel secara umum sudah saya sampaikan semua ya. Sebentar ini mungkin bisa saya share dulu. Ya, jadi hari ini kita hanya evaluasi perkuliahan secara umum dari mata kuliah kita, Medpen, dan mungkin ada contoh-contoh metrik pengujian yang bisa jadi harus selalu ada di dalam artikel ilmiah ya. Metrik pengujian kan untuk membuktikan bahwa hasil penelitian Anda itu valid. Nah, teknik validitas kan juga sudah saya ajarkan. Ini mungkin ada contoh-contoh dari metrik-metrik pengujian apa saja yang mungkin bisa kita lakukan di dalam artikel kita ya. Untuk mengujikan itu tergantung kasus-kasusnya nanti ya. Untuk evaluasinya kita sudah menyelesaikan hampir semua kuliah kita kan ya, dari mulai pengantarnya, kemudian bagaimana Anda melakukan riset sampai mungkin nanti Anda persiapan di skripsi, termasuk sampai ke publikasi ya. Nah, ini ada validitas dan reliabilitas, ini kan juga sudah pernah validitas dan reliabilitas ya. Penelitian ini bahkan sebelum UTS, setelah UTS kita instrumen pengumpul data, cara-cara Anda mengumpulkan data dan contoh-contoh penerapannya kan. Kemudian selanjutnya alat analisis dalam penelitian. Nah, ini tentunya setelah Anda dapat data, Anda lakukan analisisnya kan. Nah, kemudian Anda nyiapkan ini untuk proyeknya, untuk PKM KIT dan PKM AI. Dan kemudian berikutnya Anda buat tulisan artikel dan bagaimana mempublikasikannya ya. Hasil penelitian ya, bagaimana menuliskan menjadi artikel ilmiah hasil dari penelitian. Kemudian selanjutnya kemarin atau beberapa pertemuan yang lalu kita juga sudah memberikan tips atau strategi bagaimana milih jurnal yang baik untuk publikasi ya. Jadi nanti kan Anda syarat lulus juga harus mempublikasikan hasil riset Anda ya. Ya memang bisa saja hanya sekedar konferensi atau seminar nasional atau seminar internasional yang kita selenggarakan sendiri. Kita tiap tahun kan ada di Fasilkom ada banyak internasional maupun nasional conference ya.
Di sisi informasi ada Citasi, untuk yang nasional ya. Untuk di informatika ada Santika, di sains data ada Senada ya. Sedangkan untuk yang fakultas kita ada internasional namanya ITIS, ya kan. Nah itu Anda boleh pilih nanti di sini. Atau juga jurnal. Nah jurnal-jurnal kita kan juga cukup banyak. Ada CIFTI, ada SCAN, ada SIPC ya kalau di ini di sisi informasi, ada G4C juga yang untuk umum Fasilkom. Jadi saya kira itu yang milik kita. Atau Anda juga boleh milih yang selain itu yang ada di luar, yang baik di Sinta maupun yang bereputasi internasional seperti terindeks di Scopus ya. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kemudian Anda bikin riset kecil untuk ininya, saya kira ini kan hanya melanjutkan yang menjadi proyek riset Anda supaya nanti bisa menjadi sebuah proposal PKM KIT dan juga PKM AI ya, atau artikel ilmiah. Nah ini yang hari ini kita di sini. Ini kita sudah di pertemuan 15 ya. Kita satu pertemuan lagi yang ke-16 adalah UAS. Jadi kita sudah pas menyelesaikan semuanya. Yang ke-8 kan UTS, nanti yang ke-16 adalah UAS. Jadi minggu depan ada jadwalnya UAS tanggal 20 ya. Dan untuk tugasnya itu Anda selesaikan maksimal 1 minggu setelah UAS. Jadi 27 Anda masih bisa terakhir menyelesaikan tugas riset kecilnya yang kemudian Anda jadikan menjadi proposal PKM GT dan AI. Atau AI ya, Anda boleh pilih salah satu. 27 Desember ya, jangan lupa terakhir. Karena biasanya di minggu kedua ini kita harus terakhir untuk menyelesaikan dan harus segera diserahkan kepada universitas atau fakultas supaya masuk ke nilai saudara. Saya kira itu untuk evaluasinya. Jadi saya kira untuk semua materi untuk perkuliahan kita juga sudah semua Anda bisa cek di sini. Dan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sekarang dievaluasi kita dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Siapa? Iza. Ya, silakan Iza. Ya, Pak, izin bertanya. Ya. Jadi untuk struktur PKM GT ini apa seperti PKM AI ya, Pak ya? Ada bab-babnya atau langsung? Nah, itu Anda kan dulu di awal-awal sudah saya beri panduannya ya. Di situ ada formatnya, ada ya mirip template sebenarnya. Jadi Anda tinggal ikuti format yang ada di situ. Agak sedikit beda kalau GT dan AI. Kalau yang PKM GT mungkin ya masih agak mirip dengan PKM yang lain. Tapi yang AI ya, yang AI kan artikel ilmiah. Jadi itu nanti dilihat di panduannya ya. Saya yang khusus PKM AI itu yang ini ya. Yang penting artikelnya jadikan dulu saja. Jadi artikel ilmiahnya jadikan dulu, nanti dilihat lagi. Saya ininya, memang kita yang paling lemah di CUPN ya. CUPN, se-universitas itu adalah 2 skim ini. Makanya saya khususkan untuk menyiapkan di sini supaya kita bisa nanti masuk ya. Sebentar, ini saya taruh di mana ya? Kemahasiswaan, kemudian PKM. Nah, di sini rasanya ya. Ada dilihat lagi panduannya. Mungkin ada di panduan ini rasanya. Buku pedoman. Pedoman PKM. Nah, di sini, jadi tapi nanti akan terbit lagi yang 2022, tapi saya kira tidak akan jauh beda ya. Ini Anda bisa cek yang artikel ini atau AI ya. PKM AI tulisannya gimana? PKM AI. Ya. Nah, ini. PKM artikel ilmiah ini ya, ada 2 ini, buku ke-8-nya itu yang gagasan tertulis,
Yang ke-9-nya adalah PKMAI. Ini harus sudah punya. Jadi nanti kalau belum punya ini saya kirim ke grupnya. Karena ini harus mengikuti panduan ini ya. Jadi Anda harus mengikuti panduan ini. Atau nanti aja saya kirim ke Anda. Di sini buku ke-9. Artikel ilmiah hasil kegiatan akademik sesuai bidang ilmu ya. Bentuknya adalah artikel ilmiah. Luarannya ya. Tapi kalau yang sebentar, ini timnya. Bentar, untuk panduannya sebentar. Ada, kalau Anda ikuti. Ini alurnya ya. Berita acaranya, formatnya. Kalau tahap-tahapannya ini ya. Tahap-tahapannya PKM, nah ini kan PKMAI dan GT ini masuk di sini ya. Mahasiswa isi dosen. Oh ini ininya saja, nanti kalau Anda sudah jadi isi sampai lampiran. Isi sampai lampirannya ya. Bentuknya seperti apa? Sebentar ya. Nah ini ya, berkas yang diunggah untuk PKMAI atau GT berupa file doc. Ini ukurannya ini ya. Ini tapi asumsinya sudah jadi. Oh ini sudah masuk ke sini ya. Ini laporan kemajuan ini sudah ya. Bentar. So, nanti dicek lagi bentuk proposalnya seperti apa ya. Yang penting itu memang harus dijadikan dulu. Ini proposal. Template proposal. Format ya, format mungkin. Format proposalnya ya. Proposal. PKMAI. Ini nanti ada apa namanya, ada juga ininya ya. Ada anggaran biayanya juga Anda harus siapkan. Anggaran biaya. Ini untuk yang KC. Terus, oh enggak disebutkan ya. Ini sudah kemajuan. Ini nanti Anda cek sendiri lagi ya. Ini kan kalau ini kita agak, apa namanya, jadi Anda harus step by step, harus teliti dari awal. Di panduannya dibaca dulu aja. Ini kan anak-anak kemarin karena yang banyak saya terima itu adalah PKMKC ini ya, kayak proposal Anda bikin skripsi itu ya, proposalnya. Cuman kalau yang proposal PKMAI seperti apa ya? Ini harusnya kemarin ini ya. Atau ada yang sudah jadi belum? Temennya ada yang sudah jadi? Temennya yang lain apa ada yang sudah jadi mungkin? Kalau PKM gitu ya milih proposal yang lain ya. Khusus yang AI ini ya. Yang penting artikelnya ini harus sudah jadi dulu ya. PKMAI ya. Bentuknya seperti apa? Rasanya ya artikel saja. Ini bentuknya adalah artikel khusus yang AI ini ya. Ini ya. PKMAI topik tidak dibatasi, namun sudah mengidaikan ini
judul. Nah, nanti judul hendaknya tidak menggunakan akronim, maksimal 20 kata. PKMAI tujuannya memberi pengalaman menghasilkan karya tulis ilmiah. Jadi bentuknya adalah karya tulis ilmiah yang bersumber dari kegiatan akademik gitu ya. Jadi khusus yang AI agak beda. Kalau GT ini kan ya seperti proposal yang lain ya. Nah khusus yang AI ini Anda bikin artikel ilmiah ya sudah. Dalam artikel ilmiah nanti sesuaikan ininya. Anda mau membidik ke misalnya jurnal apa, nanti kan ada template-nya. Template-nya ngikuti jurnalnya. Itu. Kalau Anda jangan jurnal yang dalam ya, kalau bisa jurnal yang reputasinya internasional gitu. Jadi memang tidak ada ini. Nanti coba dibaca lagi. Kalau misalnya nggak ada proposalnya, ini tapi kalau ada, sebentar. Yang penting disiapkan artikelnya dulu ya. Nah ini, khusus yang PKMAI kan beda sendiri ini ya. Jadi yang lain agak beda sendiri. Memang PKMAI nanti Anda akan masuk ke e-jurnal ini. Nah ini, seluruh bidang PKM akan berlanjut ke PIMNAS kecuali PKMAI. Karena PKMAI telah berwujud artikel ilmiah, sehingga tidak cocok kalau didiskusikan di PIMNAS. Gitu. Ya, khusus yang PKMAI, Anda formatnya ngikuti jurnal yang Anda mau bidik, yang mau Anda targetnya, Anda mau. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan cara nyari jurnal-jurnal yang sesuai ya. Saya sarankan yang open access supaya bisa di ini ya, bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Ini bahasa menyusun PKM 5 bidang dan menyusun artikel ini ya, dan artikel PKM GT. Kalau mau nyari yang tahun-tahun lalu, ya sebentar gimana? Ada nggak? Sayangnya kita nggak ada contohnya ya. Nanti saya ini kan ke Pak Pratama ya. Kita jadi ada PKM Center, kita ada PKM Center, ada nggak contoh tahun lalu yang ngambil PKM AI dan GT. Nanti contohnya bisa saya taruh di grup kayak. Nanti diingetin aja Pak Pratama ini dia koordinatornya ini ya. Boleh minta contoh proposal atau ini ya. Proposal PKM GT dan PKM AI ya. Tahun lalu. Ini biar tidak lupa. Ini ada temennya, tadi kayaknya ada yang mau masuk. Gitu, Mbak siapa tadi yang tanya? Isa ya? Pak. Ya, jadi, gimana? Terima kasih. Iya, ya. Jadi khusus memang yang AI agak beda. Nanti kita tanyakan contoh yang tahun lalu. Tapi setahu saya memang tahun lalu pun kita sangat terbatas ya. Makanya sampai universitas itu apa ya? Kuotanya karena tidak ada yang ngambil itu sayang sekali. Padahal kan tidak terlalu sulit kalau Anda sudah ada risetnya mestinya ya. Nanti kita kalau ada contoh bisa ini, atau Anda juga boleh cari contoh-contoh di ini, di Google kalau barangkali ada. Tapi rasanya jarang yang ini ya, yang AI sama GT itu terutama. Panduannya nanti tetap kalau ada yang belum punya kita kirimkan juga. Terus Anda boleh sering-sering ke PKM Center ya. Jadi Anda boleh sering-sering ke PKM Center, boleh kelompok, boleh sendiri-sendiri di jam kerja ya. Anda nemui Pak Pratama namanya, sama timnya, nanti Anda boleh konsultasi segala macam, tahun-tahun yang lalu seperti apa, dan nanti mungkin Anda bisa nyari info yang lebih detail untuk jadwal tahun ini dan sebagainya ya. Itu Anda ke PKM Center, kita ada PKM Center, dan harapan saya kita akan menebus, semoga kita bisa menebus kesalahan tahun lalu, bukan kesalahan sebenarnya, ke ini ya, ketidakberuntungan tahun lalu. Tapi saya kira tidak ada yang tidak mungkin, tahun ini kita harus bisa banyak
yang lolos ya ke ini Timnas, atau paling tidak lolos ke PKM nasional dulu, baru nanti ke Timnas. Nah seperti itu. Jadi kita carikan dulu nanti contohnya, kalau ada nanti saya kirim ke grup ya. Sementara dibaca di buku panduannya dulu. Tapi intinya kalau PKM AI itu memang berbeda tadi ya, berbeda dengan PKM yang lain. Dia karena bentuknya adalah artikel ilmiah, berarti kan tidak mengajukan proposal seperti yang lain ya. Kalau yang lain itu kan bikin rencana, proposal kan baru rencana yang mau dikerjakan, penelitiannya termasuk anggarannya. Nah khusus yang artikel kan Anda sudah penelitiannya sudah dan tinggal dibuat artikel. Ya sudah, artikelnya tinggal dikirimkan gitu. Tinggal nanti formatnya biasanya ngikuti jurnal yang dituju. Kecuali nanti apa yang harus diikuti, misalnya waktu upload harus ada judul, abstrak dan sebagainya, ya itu diikuti saja ya. Saya kira itu, mungkin ada lagi yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini saya jelaskan sedikit mengenai contoh yang tadi ya, metrik pengujian yang sering sekali dipakai untuk artikel ilmiah ya. Makanya ada juga nanti kalau yang ngambil artikel ilmiah, kan kita butuh metrik pengujian ini untuk memvalidasi hasil penelitian Anda itu supaya bisa diterima oleh orang lain ya. Nah ini kita beri contoh saja. Anda boleh langsung ke ini di Google ya, ada di Google, ketikkan saja, mungkin bisa dari penelitian saya, akademia nama saya. Nah di akademia nama saya seperti ini, nanti Anda masuk ke ini belum semua saya taruh di sini sih, tapi di sini sudah ada beberapa yang Anda bisa download ya. Nah ini ada beberapa paper saya yang Anda boleh download, cukup banyak. Misalnya yang ini prediction ini tinggal download saja ya. Atau yang lain-lain di sini banyak sekali. Nanti saya lihat kemiripan-kemiripan cara pola penyampaian sebuah paper ya. Ini tadi sebagian sudah saya download, misalnya mana tadi? Ini ya. Ini saya download dari tadi juga, yang judulnya Earthquake Prediction ya, prediksi gempa ini. Ini kita sudah kecolongan Semeru itu sebenarnya ya. Itu harusnya bisa diprediksi juga berdasarkan data-data dari Badan Meteorologi ya. Ini di prediksi gempa ini di sini kan ada ini earthquake prediction tadi. Ya, yang ini. Mana? Ini earthquake prediction system ya. Nah, di sini yang disebut metrik pengujian ya, apa? Metrik pengujian adalah untuk menunjukkan bahwa bagaimana untuk menguji, karena judulnya kan untuk prediksi gempa ini ya. Nah, kalau prediksi gempa, bagaimana hasil prediksi Anda bisa diterima oleh orang lain yang membaca ya. Nah, itu kan harus ada ukurannya. Nah, metrik pengujian itu adalah alat ukur untuk menguji seberapa akurasi, seberapa akurat penelitian Anda ya, seberapa valid, seberapa akurat penelitian Anda. Nah, ini bisa variasi. Tiap paper biasanya rata-rata bisa juga kalau ada konsep teorinya bisa masuk dulu di introduction. Kadang dituliskan di sini, tapi kalau tidak ada bisa dipropose. Ini ada enggak ini? Ini di teorinya, ini kan biasanya introduction kemudian teorinya. Teorinya, di teori kadang kalau disebutkan, tapi di sini tidak, berarti di tempat lain. Ini kebetulan tidak saya tuliskan, tapi karena saya menggunakan metrik yang umum ya. Metrik pengujian prediksi secara umum adalah menggunakan kesalahan prediksi ya. Kesalahan prediksi biasanya dinyatakan dengan root mean square error ya. Nah di sini ini ya. Nah di sini untuk apa? Mengindikasikan atau bahwa terjadinya ini ya,
gempa. Kalau tadi kan topiknya bagaimana memprediksi gempa dengan valid. Nah, ini kesalahan prediksi ini biasanya dinyatakan dengan ini. Salah satunya root mean square error, mean absolute percentage error, terus percentage of success ya, kesuksesan, persentase kesuksesannya berapa persen, ini 100 dikurangi dari kesalahannya ini tadi. Nah, ini juga bisa, ini adalah salah satu metrik pengujian yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa hasil penelitian Anda untuk memprediksi ada akurasi sekian atau apa ya sekian persen ya, 99 sekian persen. Ini persentase kesuksesannya atau akurasinya sekian persen dengan kesalahannya sekian ya, min absolutnya sekian. Ini kebetulan saya menggunakan dua metode, Neurofuzzy Anvis dan Extreme Learning Machine. Saya bandingkan ya. Nah, ini salah satu matriks pengujian di sini menggunakan ini. Anda boleh cari di contoh-contoh yang lain. Jadi di sini kan masih banyak, ke bawah di sini ada di ImproveMinShift ini misalnya, ini digunakan untuk tracking video. Tracking itu mendapatkan objek berbasis video ya. Nah, yang ini ya. Jadi kalau digambarkan, ini kan salah satunya ini yang judul tadi itu. Kemudian, nah bagaimana untuk menguji? Nah, ini teorinya sama, masih disebutin dulu. Di sini nggak lihat. Terus coba dicari di mana Anda melakukan ini. Using Gaussian function, result and discussion. Nah, ini kadang menggunakan ini hasil eksperimennya. Nah, ini kan contohnya. Jadi kan yang di-track adalah plat nomor. Ini misalnya kan agak nggak pas ya. Ini bentuknya video. Ini jadi dari frame keberapa itu diambil datanya. Ada yang pas, ada yang tidak pas gitu kan. Nah, ini berarti metriknya pakai apa? Nah, bisa kita lihat terus saja. Nah, di sini metrik pengujiannya. Nah, di sini kadang kita menggunakan ini ya. Ini salah satunya adalah ini untuk mendapatkan akurasi dari tracking ya, atau pelacakan plat nomor tadi ya. Dia dinyatakan dengan percentage accuracy of object tracking. Nah, ini adalah satu metrik pengujian ya. Salah satu contoh metrik yang lain selain tadi menggunakan root mean square, ini nggak cocok kalau pakai root mean square ya. Jadi disesuaikan kasusnya. Kalau untuk prediksi tadi, ini menggunakan root mean square, metode metrik pengujiannya ya. Sedangkan yang ini tinggal menggunakan akurasi ya, persentase berupa akurasi dari pelacakan objek. Ini ada rumusnya, sigma dari objek yang berhasil di-track dibagi keseluruhan frame-nya. Ini per frame ya, jadi objek tiap frame, objek yang dilacak tiap frame dibagi total frame ya. Sigma frame ini total frame dikalikan 100%. Nah, tinggal dari frame-frame itu berapa persen atau berapa kali dia tepat di objeknya. Ini dapat juga akhirnya ini menggunakan yang standar, terus setelah menggunakan switching gitu ya. Dapat yang switching lebih akuratnya, lebih rata-ratanya lebih tinggi ya kan. Nah, ini beberapa teknik atau metrik pengujian ya, atau bagaimana cara mengukur pengujian Anda supaya bisa diterima oleh orang lain. Nah, ini biasanya penting di dalam sebuah artikel ilmiah. Nah, ini contoh-contoh yang lain mirip-mirip ini saya kira Anda bisa nyari yang lain. Ini kebetulan sama ya, tapi ini metrik pengujiannya sama tapi metodenya berbeda. Yang ini pakai, oh ini yang tadi yang switching, terus yang satunya apa? Oh ini yang masih sama switching, satunya ada lagi menggunakan Gaussian sebenarnya. Nah, Anda tinggal nyari di sini, ya ini yang Gaussian, ini Anda bisa download. Nah ini sebenarnya Anda dengan cara begini, nanti Anda artikel ilmiah Anda lebih bagus ya, karena supaya tidak dipertanyakan lagi keakurasiannya atau akurasinya dan sebagainya. Nah, ini yang kedua pakai adaptive fuzzy Gaussian.
Ini saya kira sama, ini cuma ditambahin ini lebih ke artikelnya, kemudian di sini pakai apa? Metriknya, ini metriknya, oh sama ya, ini metriknya kebetulan sama. Nah, ini beberapa contoh metrik pengujian, yang lain-lain Anda bisa cari sendiri di internet, rata-rata semua paper itu ada ininya ya. Mungkin satu lagi saya tadi kayaknya ada, oh ya, ini adalah, ini kita ambil dari book capture di sini ya, di Advanced ini ada punya kita juga. Nah, ini yang jadi sama teman-teman untuk ini hampir sama, tapi bentuknya bukan plat nomor yang di track, tetapi gambar kontainer ya. Kontainer di dalam ini ya. Nah, kontainernya adalah, nah ini seperti ini. Ini kontainer-kontainer ini perlu kita track sehingga bisa tepat. Ini kenapa ini penelitian ini dilakukan? Karena ini sebenarnya bisa dilakukan secara otomatis ya. Jadi kalau ada kontainer yang ngambil barangnya ini mau dipindah-pindah menggunakan crane ini ya, ini bisa dilakukan secara otomatis jika kita bisa mendetek objek positionnya ya. Nah, ini contoh seperti ini, bagaimana bentuk metrik pengujiannya? Oh iya, siap. Ya, sebentar lagi ya, Bu. Di tempatnya budekan dulu aja, Bu. Sebentar ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini salah satu atau bentuk lain dari metrik pengujian adalah bentuknya seperti ini. Jadi ada beda-beda dari contoh-contoh tadi, ada 4 macam ya variasi metrik pengujian dari artikel ilmiah. Nanti Anda boleh pilih yang sesuai ya. Kalau yang di sini kan menggunakan akurasi dari object detection menggunakan mean average precision MAP ya. Dan log average miss rate LAMR ya. Ini ada rumusnya. Ya, ini yang salah satu yang saya sebutkan tadi. Yang penting di dalam artikel ilmiah. Kenapa dari sini nanti dapat ukuran-ukurannya. Jadi sehingga Anda tidak dipertanyakan orang bahwa hasil Anda memang akurat gitu ya. Oke, saya ada tamu. Saya kira seperti itu untuk hari ini kuliah kita, dan kita sudah melakukan evaluasi untuk perkuliahannya. Harapan saya tugasnya jangan sampai tidak ngerjakan. Nanti Anda kirimkan saja progresnya by email ya. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Tadi mengenai metrik-metrik pengujian, Anda bisa langsung download ke ini aja ya, ke artikel saya dengan kata kunci tadi. Di Google Akademia, kemudian nama saya, nanti Anda download, hampir di semua artikel saya ada metrik pengujiannya ya. Jadi Anda bisa lihat cara penerapannya di sebuah artikel. Baik, saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan untuk perkuliahan terakhir hari ini, saya harapkan Anda sudah bisa memahami dari overall keseluruhan dari materi yang sudah saya sampaikan. Harapannya itu bisa bermanfaat untuk Anda di ke depan ya, untuk mengerjakan riset-riset baik di PKL, magang, skripsi ya, atau riset-riset lain PKM ya, dan lain-lain kompetisi nasional yang mungkin akan bermanfaat buat Anda dan orang lain. Saya kira demikian, termasuk kalau Anda mau nanti lanjut S2 dan S3 barangkali ya. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, dipersiapkan saja insya Allah jadwal UAS kita minggu depan ya. Dan tugasnya terakhir maksimal minggu depannya lagi. Saya kira demikian. Terima kasih kehadirannya. Tetap selalu menjaga kesehatan. Dan semoga Anda dan selalu sukses ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sama-sama.